Nikmati original, natural, dan healthy. Bersama Hydro Coco. Nikmati air kelapa asli dari Indonesia. Hydro Coco. Taste good, feel good. Dipersembahkan oleh Indonesia merupakan negara besar yang terdiri dari pulau-pulau yang kaya akan suku, budaya, adat istiadat, dan juga agama dan kepercayaan. Karena itu tentu akan banyak perbedaan dan juga pola pikir antar masyarakatnya. Salah satunya perihal kebijakan Menteri Agama yang merujuk 200 nama mubalik serta kinerja Kementerian Agama melawan paham radikal dan ekstremisme. Mengenai hal ini, apa yang Anda ingin tanyakan kepada Menteri Agama? Langsung saja, inilah Bapak Lukman Hakim Saifuddin. Selamat datang di Q&A, Pak Lukman. Ya, baik. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Ya, silakan Pak Lukman duduk di sana. Assalamualaikum. Untuk pertama kalinya Pak Lukman, Menteri Agama datang ke Q&A. Seperti biasa di Q&A Pak Lukman, ini kita ada panelis-panelisnya yang nantinya akan bertanya langsung kepada Pak Lukman. Kenapa tidak mengikuti usulan Mas Tejo misalnya bikin seruan lewat PSA mengumpulkan daftar 200 malah nggak laku loh. Karena orang ya sudah distempel sama Kementerian Agama. Penceramah agama boleh kaya nggak sih Ustaz? Ustaz, Pak Menteri. Gitu. Tetapi juga Menteri Agama, Kementerian Agama juga punya daftar-daftar ketika tapi ada beberapa nama besar mubalik tersebut yang pada masa-masa yang sensitif. Ya. Ada umat Islam itu umat Islam yang dalam kategorinya Clifford Gerd itu disebut abangan. Mengapa beliau itu tidak masuk ke dalam kategori yang 200? Sementara saya yang tidak Nah, wilayah jangkauan yang sudah dilakukan oleh Kemenak sampai saat ini seperti apa? Yang paling ramai dibicarakan itu soal adanya rilis 200 nama mubalik. Nah, ini menuai pro dan kontra begitu karena ada nama-nama yang menyatakan dia tidak setuju, ada di situ ada juga yang bertanya-tanya kenapa ada beberapa nama itu begitu di dalam rilis itu tersebut. Sebenarnya Pak, kalau kita ngomongin pemilihan namanya itu dari Kementerian Agama koordinasinya dengan siapa aja sih Pak ketika memilih nama-nama? Ya, nama-nama itu sesungguhnya datang dari sejumlah ormas-ormas Islam, dari sejumlah pengurus takmir masjid di sejumlah kota yang kami hubungi dan sejumlah ulama atau kiai yang juga kita mintai masukan. Jadi ini sebenarnya sesuatu yang alamiah saja, biasa saja karena kami di Kementerian Agama kewajibannya adalah melayani permintaan masyarakat, umat terkait dengan hal ihwal kehidupan keagamaan. Nah, sebenarnya ini sudah beberapa bulan yang lalu masyarakat meminta masukan ke kami, tolong dong kami diberi penceramah-penceramah. Tapi karena ini permintaan banyak sekali, kami sudah tidak mampu lagi melayani satu persatu. Itulah lalu kemudian kami buatkan rilis. Dan rilis itu sebenarnya dalam satu kesatuan dengan berita yang kita buat, yang Kementerian Agama buat. Berita itu menjelaskan latar belakang, proses, kenapa nama-nama itu muncul, dari mana, kenapa hanya 200 saja, dan sifat rilis itu yang hakikatnya adalah dinamis karena terus akan mengalami updating sesuai dengan masukan yang kami terima. Tapi sudah ada background. Sayangnya rilis ini terlepas dari beritanya sehingga inilah yang viral yang lalu kemudian sangat bisa dimaklumi kalau menimbulkan banyak pemahaman. Tapi ada background check nggak Pak ketika nama-nama 200 nama itu masuk ke rilis? Ya, secara umum kita lihat memang tentu tidak dengan kecermatan atau ketelitian yang sempurna ya tentu. Tapi ya itulah yang bisa kami himpun dalam waktu yang cepat dan kami juga harus cepat menyajikan ke mereka-mereka yang meminta karena mereka kan juga tidak bisa menunggu. Baik, jadi ada kebutuhan begitu Karina, silakan. Saya melanjutkan Mbak Andi ini Pak, jadi kan tadi dibilang sama Mbak Andi ini apakah ada background check untuk memilih 200 nama tersebut. Di sini kan kompetensi yang dipilih adalah keilmuan agama yang mumpuni, reputasi dan pengalaman yang baik dan berkomitmen kebangsaan yang tinggi. Tapi ada beberapa nama besar mubalik tersebut yang pada masa-masa yang sensitif, saya melihat isi sosial media dan ceramahnya justru menimbulkan perpecahan kebangsaan kita. Kenapa itu bisa masuk dalam 200 nama yang terpilih?
Iya, jadi kalau memang terkait dengan hal itu relatif ya. Memang isi ceramah itu kan tidak sepenuhnya, tidak seluruh penceramah kita. Ini juga berpulang kepada gaya, lalu cara pembawaan, kepribadian, mungkin juga kaitannya dengan intonasi, pilihan-pilihan dan pembawaan tadi. Tapi poin saya, keras itu kan juga relatif. Bisa cara menyampaikannya, bisa kontennya. Tapi kami sedapat mungkin ingin memberikan koridor. Bahwa yang kami rilis itu adalah mereka-mereka yang setidaknya di mata kami mumpunilah, menguasai konten materi tentang keislaman. Karena ini inti yang akan diceramahkan. Yang kedua tentu pengalamannya, kemampuan untuk berceramah karena memang ceramah ini kan perlu keterampilan tersendiri begitu. Dan yang ketiga, komitmen terhadap kebangsaan itu menjadi bagian yang kita jadi ada indikasi bahwa yang bersangkutan itu tidak punya masalah yang bertolak belakang dengan keinginan kita bersama untuk menjaga NKRI kita, Pancasila kita, hal-hal yang terkait dengan Jadi dianggap orang-orang ini udah terverifikasi lah berdasarkan persyaratan yang dibuat begitu. Mas Kohar. Gini Pak, yang menjadi pertanyaan saya kenapa Ketua Umum PBNU Kiai Said Akil malah sebaliknya. Dia juga termasuk dalam kategori memprotes list itu. Atau setidak-tidaknya tidak setujulah dengan publikasi terhadap 200 nama itu. Kalau Pak Lukman misalnya sebelumnya sudah melakukan pembicaraan sebelumnya, berarti mestinya tidak ada masalah dong. Iya, jadi ini sejak awal memang kami sadari bahwa realitasnya di negara dengan jumlah penduduk muslim terbesar di dunia, tidak mungkin penceramahnya itu hanya 200 gitu. Jadi tentu banyak sekali jumlah pesantren, jumlah lembaga pendidikan keagamaan, ormas kita sudah banyak sekali. Nah tapi kami kan tidak mungkin menunggu sampai terkumpulnya semua. Kami harus segera melayani permintaan umat sebagian masyarakat tentu. Nah sementara yang kami dapatkan dari sejumlah ormas, takmir masjid yang kami hubungi, yaitu 200 itu. Itulah yang lalu kemudian kami sadar sepenuhnya, itulah kenapa saya mewakili Kementerian Agama menyampaikan permohonan maaf. Saya secara terbuka, saya mohon maaf khususnya bagi pihak-pihak yang merasa tidak nyaman dengan adanya rilis itu. Jadi kalau Kiai Haji Said Agil Syirat misalnya, beliau kan bahkan ingin yang dilarang saja yang dirilis, jangan yang baik-baik, tapi yang tidak boleh berceramah itulah yang seharusnya. Itu juga sempat kami pikirkan sebelumnya, tapi ini akan memiliki konsekuensi yuridis, karena ini kan menyangkut seseorang kalau dideklar dia negatif itu kan implikasi hukumnya dan lebih kompleks, menimbulkan kompleksitas yang luar biasa. Uang kita merilis yang baik-baik saja menurut kita itu saja sudah menimbulkan persoalan. Jadi sejujurnya kami sangat memaklumi bila menimbulkan tidak hanya sekedar kesalahpahaman, tapi kekecewaan, lalu juga kritik yang tajam, ya karena memang mungkin ada kesalahpahaman karena rilis itu terpisah, kehilangan konteks dari pemberitaan yang menjadi satu kesatuan dengan rilis itu. Jadi poinnya adalah ini sementara, sekedar untuk melayani permintaan dan tentu akan mengalami updating. Jadi banyak sekali ulama besar, tokoh-tokoh besar yang tidak masuk semata-mata karena sederhana saja yang kami terima kebetulan tidak ada nama itu yang diusulkan, sehingga itulah yang kami. Dari Pak Anwar ada ini enggak catatan terkait dengan nama-nama yang dirilis yang keluar ini? Ya jadi saya sudah baca yang 200 itu. Dan saya temukan ada beberapa nama yang sangat populer dan nyaris semua orang negeri ini kenal yang bersangkutan. Timbul pertanyaan, mengapa beliau itu tidak masuk ke dalam kategori yang 200? Sementara saya yang tidak seterkenal beliau kok masuk gitu. Itu sebuah pertanyaan yang sangat banyak sekali
yang diajukan di media sosial. Tapi kalau dikatakan kan katanya juga ini fleksibel gitu, nanti bisa dinamis, bisa berubah begitu kan? Ya kalau seperti yang dijelaskan oleh Pak Menteri tadi itu jelas ini tidak terhenti pada angka 200 tapi akan berlanjut terus, akan diupdate terus. Tapi kan informasi tentang itu tidak dikemukakan secara lugas sehingga akhirnya masyarakat begitu informasi disampaikan, masyarakat juga punya hak untuk menafsirkan. Ini hanya terhenti pada angka 200. Dan mengapa di dalam angka 200 ini beberapa tokoh yang sangat terkenal kok tidak masuk gitu. Kalau kita lihat dari nawaitunya Pak Lukman itu saya rasa sudah benar. Cuma cara yang ditempuh oleh kawan-kawan di Kemenak itu yang tidak benar menurut saya. Agak terburu-buru kalau menurut Bapak? Kalau menurut saya belum matang. Belum Terus matang, saya ini silakan belum matang. Pak Lukman. Iya, saya bisa menerima pandangan atau penilaian kebelum matangan penerbitan rilis ini. Oleh karenanya kami sadar betul bahwa ada nama-nama yang sangat populer tidak masuk. Bahkan saya sendiri baru tahu belakangan kiai ulama yang sangat saya takzimi. Mbah Maimun Zubair misalnya. Itu tokoh yang di mata kami, di mata saya pribadi luar biasa. Toh juga tidak masuk ternyata. Jadi karena memang kami dapatkan dari ormas, dari pengurus masjid dan itulah nama-nama itu begitu. Jadi mohon bisa dimaklumi. Baik, oke. Masih ada pertanyaan lagi, kita break dulu Kang. Nanti kita akan kembali lagi setelah jeda pariwara berikut ini bersama Q&A. Dipersembahkan oleh